Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata ketindihan adalah tidak dapat bergerak dan merintih-rintih ketika tidur. Arti lain dari ketindihan adalah tertindih. Ada beberapa jurnal medis yang membahas tentang ketindihan. Disebut juga sleep paralysis. Para ahli menduga sleep paralysis berkaitan dengan perpindahan fase tidur yang kurang baik. Beberapa penyebabnya antara lain adalah insomnia atau kurang tidur. Contohnya akibat perubahan jam kerja. Dan penyebab terakhir adalah narkolepsi, yaitu kondisi seseorang yang tertidur secara tiba-tiba. Di Indonesia, sudah barang tentu, kejadian ketindihan dikaitkan dengan hal-hal mistis. Terutama karena tahapan ketindihan yang biasanya membuat kita tidak bisa bergerak dan ada sosok-sosok tertentu dalam fase tersebut. Kejadian ketindihan itu pernah kualami beberapa kali, dan inilah kisahku. Aku adalah seorang pemuda yang kini bekerja di ibu kota. Namun tinggal di Bogor, kota hujan. Rambutku panjang sebahu, dengan tinggi 174 cm, dan berperawakan agak gemuk sedikit. Kejadian ketindihan ini terjadi 2 kali padaku, yang membuatku selalu teringat di saat-saat mengerikan kala itu. Kejadian pertama menimpa ketika awal-awal duduk di bangku kuliah. Waktu itu, aku masih belum lama pensiun dari kegiatan paskibraka di SMA. Selain itu, aku juga masih aktif renang dan futsal di salah satu lapangan futsal indoor di dekat ibu kota. Tepatnya di kabupaten yang aku tinggali kala itu. Posisi patenku adalah pivot, atau pemain depan dengan bertugas membuat peluang menjadi skor. Seperti striker tengah kalau di olahraga sepak bola. Seorang pivot harus punya kekuatan dan keseimbangan tubuh yang tinggi untuk bisa menghadapi sistem pertahanan tim lawan. Sebab ia menjadi tembok gedor serangan. Tubuhku yang kekar dan kokoh sangat mendukung hal itu. Jalan menuju ke tempat futsal tersebut sebenarnya sudah beraspal, hanya saja mulai berlubang di beberapa lokasi. Selain itu, penerangannya masih agak berjauhan antara satu tempat dengan tempat lain. Setelah melalui jalan besar, aku tinggal belok kiri di jalan kecil, kemudian lurus terus, hingga terpampang nama tempat futsal tersebut di kanan jalan. Di jalan kecil itulah kalau di malam hari, aura seramnya sangat terasa. Di sisi kanan terdapat beberapa rumah penduduk, sedangkan di sisi kiri terdapat sebuah lapangan sepak bola, yang dibatasi dengan beberapa pepohonan pendek berjejer rapi. Rumah penduduk tidak bisa dikatakan jarang. Namun, aktivitas malam di area tersebut sangat minim sekali. "Kamu sudah baikan sama Ica?" tanya Ocing padaku. Sekitar jam 9 malam, setelah selesai futsal, seperti biasa aku tidak langsung pulang, melainkan mengeringkan keringat terlebih dahulu sambil ngobrol dengan teman-teman. Jika sekumpulan anak remaja yang kebanyakan laki-laki ngobrol beramai-ramai, tentulah tidak jauh seputar motor, game, dan tentu saja cewek. Tawa dan canda berderai, hingga tidak terasa jam sudah mendekati pukul 10 malam. Segera, aku dan beberapa teman yang rumahnya agak jauh, berkemas-kemas lalu saling berpamitan. Perjalanan pulang dari tempat futsal hingga ke rumah memakan waktu kurang lebih setengah jam. Ketika keluar dari area parkir futsal, aku langsung belok kiri menuju jalan kecil yang menghubungkan tempat futsal ke jalan raya. Sepanjang jalan aku merasa bahwa kali ini lebih sepi dari biasanya. Tidak nampak bapak-bapak yang berkumpul ronda malam ataupun sekedar ngopi bareng. Aku terus memacu motor kopling kebanggaanku, yang merupakan motor macan yang pernah tenar di penghujung dekade 90-an akhir hingga tahun 2000-an. Hampir tidak ada yang aneh.
Namun aku merasa samar-samar ada asap tipis yang menyelimuti jalan. Dan asap itu tidak memiliki aroma apapun. Tidak seperti asap dari pembakaran sampah ataupun dedaunan. Aku mendadak agak merinding karena merasa seperti ada yang mengawasi. Beberapa kali aku menoleh mengamati kondisi sekitar. Namun yang terlihat hanyalah gelap saja. Dengan cahaya penerangan samar-samar dari lampu kejauhan. Merasa cukup takut, aku pun mempercepat laju motor. Sesampai di rumah aku langsung membersihkan badan, ibadah, dan istirahat sejenak. Saat hendak beranjak ke kamar tidur, aku dikejutkan dengan suara sangat berisik yang bersumber dari luar rumah. Suara seperti benda-benda berbenturan. Selama ini, aku tidak pernah mendengar keanehan semacam itu. Ketika hendak menengok keluar, suara itu berhenti dengan sendirinya. Namun tidak beberapa lama kemudian, berganti dengan suara gemuruh angin. Disusul dengan suara air yang menetes semakin lama semakin cepat. Jelas, kalau bukan suara hujan, karena hanya terdengar di satu tempat saja. Dengan sedikit merinding, aku pun memberanikan diri menengok keluar. Kubuka pintu perlahan, lalu melihat sekeliling. Tidak ada sesuatu yang aneh. Tidak nampak ada angin ataupun air yang menetes. Namun di titik tersebut, ada asap tipis yang mulai memudar. Sesaat kemudian, aku teringat dengan asap yang kulewati tadi. Segera, aku menutup pintu dan beranjak ke kamar. Kulirik jam dinding, pukul 11 tepat. Aku tepis segala prasangka aneh, lalu mencoba pejamkan mata. Rasa capek yang mendera langsung membawaku dalam lelap. Dan dalam hitungan detik aku pun disambut dengan mimpi yang agak aneh. Aku seperti sedang bermain futsal di tempat yang tadi, juga memakai pakaian yang sama. Dan bahkan, hingga selesai futsal pun si Ocing mengucapkan hal yang sama. Perbedaan baru mulai terasa ketika aku beranjak pulang. Di sela-sela asap tipis yang menyelimuti di perjalanan pulang, aku seperti melihat sosok wanita tua agak kurus yang membelakangiku. Sosok tersebut berpakaian kebaya kecoklatan dengan tangan di belakang tubuhnya. Dengan badan yang sedikit membungkuk, wanita tua itu hanya terlihat samar-samar dan diam saja ketika aku lewati. Setelah melintasi wanita tua tadi, aku menoleh ke arah pepohonan, di mana aku merasa diawasi oleh sesuatu. Dan benar saja, di situ ada makhluk serupa manusia dengan sosok hitam legam seperti bayangan. Tampak mata merahnya yang besar dan gigi taring yang panjangnya hingga ke janggut. Aku sangat ketakutan ketika menyeringa menatap tajam ke arahku. Aku pun langsung tancap gas, namun entah kenapa motorku tidak bisa bergerak sedikit pun. Seperti dipegangi dengan kuat dari belakang. Jantungku semakin berdegup tidak karuan ketika makhluk hitam itu mulai mendekat. Namun baru selangkah dia maju, pandanganku berputar-putar, dan aku merasa jatuh di suatu tempat yang lain. Tentu bukan jalan kecil yang aku lalui tadi. Di saat itulah, aku berusaha membuka mata. Dengan setengah terjaga, aku merasa kalau sudah berada di tempat tidur. Namun aku hanya bisa membuka dan menutup mata saja. Tangan dan kakiku tidak bisa digerakkan sama sekali. Bahkan badanku juga tidak bisa digerakkan walau sekedar berguling. Aku pun meronta, mencoba berteriak, namun hanya mulutku saja yang terbuka. Di tengah kepanikan itu, aku kembali pejamkan mata dan melafalkan ayat-ayat suci di dalam hati, terutama ayat kursi yang aku baca secara berulang. Ketika 5 menit aku melafalkan, jariku mulai bergerak. Kaki dan tangan juga mulai bisa digerakkan. Setelah sadar sepenuhnya, aku pun membuka mata, lalu bangkit duduk di tempat tidur dengan seluruh tubuh berkeringat. Waktu menunjukkan pukul 12:30. Belum ada 2 jam aku tidur, namun semua mimpi dan ketindihan tadi seolah terjadi selama berjam-jam.
Dengan nafas masih agak terengah, aku minum air putih di meja samping tempat tidurku, lalu menyalakan kipas angin. Sungguh, kejadian yang membuatku gemetaran ngeri. Belum reda ketakutan itu, hal aneh di luar nalar kembali muncul. Tiba-tiba saja seisi kamar beraroma singkong yang dibakar. Sangat menyengat sekali. Namun tidak ada asap yang menandakan kalau seorang melakukan kegiatan itu. Tidaklah masuk akal jika di jam segini ada orang membakar singkong. Apalagi selama ini tidak pernah muncul bau tersebut. Di tengah aroma singkong bakar yang menyengat, aku kembali dikejutkan dengan kaca jendela diketuk-ketuk dengan keras. Disusul kemudian suara seorang wanita tertawa pelan. Aku yang tahu dengan kejadian di luar nalar itu, langsung berbaring kembali, menarik selimut, lalu segera pejamkan mata rapat-rapat dan membaca ayat-ayat suci. Tidak berapa lama, tawa itu mulai lirih, dan aroma singkong tadi mulai menghilang. Aku pun terus pejamkan mata, hingga semua menghilang dengan sendirinya. Kejadian ketindihan itu membuatku berpikir untuk menghindar. Sempat aku hendak tidur di rumah kawan-kawan, namun setelah berpikir ulang, aku tidak mau jika tempat tinggalku malah menjadi sarang demit. Dengan segala keberanian, aku pun tetap tinggal di sana. Dan syukur alhamdulillah, keadaan kembali membaik. Kejadian menyeramkan tidak lagi kutemui, meskipun memori atas peristiwa itu tidak pernah hilang. Beberapa tahun kemudian, aku diterima bekerja di ibu kota. Waktu itu aku belum memiliki rumah sendiri dan masih kos di salah satu daerah di ibu kota. Jarak antara kos dan kantor lumayan jauh, membutuhkan waktu sekitar 20 menit kalau menggunakan sepeda motor. Aku lihat jam di kantor, sudah pukul 10:30 malam. Keasikan lembur membuatku lupa waktu untuk pulang. Namun malam ini, aku sudah makan dan beribadah di kantor, sehingga aku tinggal mandi dan tidur saja sampai di kos nanti. Aku pun segera berberes, lalu meraih motorku dan pulang. Sesampai di kosan, pikiranku masih dipenuhi pekerjaan sewaktu berjalan dari parkiran kos. Ketika selesai menaiki tangga menuju kamarku di lantai 2, sekilas aku melihat sekelebat bayangan melintas di ujung lorong. Di bawah temaram cahaya lampu kecil yang ada, bayangan tersebut menghilang dengan kecepatan tidak masuk akal. Sebisa mungkin aku berpikiran positif. Toh selama ini tidak pernah terjadi hal aneh di tempat kosku ini. Setiba di pintu, aku merasa udara agak pengap. Padahal waktu itu sedang tidak ada yang memasak di dapur. Dan udara di lorong juga mengalir lancar seperti biasa. Namun entah kenapa, udara terasa pengap. Sesegera, aku tepis perasaan aneh itu, lalu berdoa dan langsung masuk ke kamar. Untuk menenangkan diri, aku pun menyalakan televisi, lalu mengambil camilan beserta air mineral. Di sini hal aneh kembali terjadi. Aku masih ingat betul acara di channel TV yang kutonton ketika membuang bungkus makanan di tempat sampah di luar pintu kamar. Dan ketika aku kembali masuk, channel TV sudah berubah dengan sendirinya. Aku masih berpikir positif, kalau mungkin ada rangkaian PCB di remote yang kurang sesuai, sehingga ada tombol yang bisa terpencet dengan sendirinya. Tidak lama kemudian, aku matikan TV dan mengunci pintu. Aku pun langsung beristirahat, menarik selimut dan menyetel alarm di jam bekerku. Saat hendak pejamkan mata, entah mengapa aku merasakan seperti ada yang menunggu di luar. Perasaan itu begitu kuat merasuk di pikiran. Ingin rasanya aku bangkit untuk keluar, namun ku tepis. Aku meyakinkan diri kalau itu hanyalah ilusi saja.
Tidak berapa lama rasa kantuk datang dan langsung menyergapku dalam tidur. Seketika itu pula aku mulai bermimpi. Aku merasa seperti di suatu tempat yang gelap dan berpakaian seperti pria Yunani ataupun Romawi pada zaman dahulu. Posisiku berlutut dengan kepala menunduk. Ketika aku mengangkat kepala, ada serombongan sosok berjubah putih yang mengelilingiku. Mereka tidak menyerang ataupun melakukan sesuatu, hanya memandangiku saja. Sementara wajah mereka yang saking terangnya, hingga membuatku tidak mampu menatapnya. Semakin lama, rombongan sosok itu semakin menyilaukan, hingga aku semakin menyempitkan mata dan terpejam pada akhirnya. Mendadak semua gelap. Angin lembut terasa menyelimuti tubuhku. Ketika membuka mata, semua telah berubah. Tidak ada lagi sosok-sosok itu. Dengan berpakaian yang sama, aku sudah berada di jalan keluar dari kantor sambil membawa senter. Aku melangkah pelan di jalanan yang tidak asing, seperti jalanku pulang dari kantor menuju kos. Anehnya, di sepanjang jalan aku tidak merasakan lelah ataupun berkeringat meski jaraknya cukup jauh. Dan di sepanjang jalan, tidak kutemui satu orang pun, juga satu kendaraan pun tidak tampak melintas. Benar-benar aku sendiri dengan cahaya lampu di senter tengah. Sesampai di kos, aku berjalan menaiki tangga menuju kamarku. Namun langkahku terhenti ketika di depan pintu tampak dua anak kecil menyeramkan dengan kepala gundul dan berwajah seperti orang tua. Tampak pula berdarah di sebelah bagian tubuhnya. Mereka menggaruk-garuk pintu kamar dengan kukunya yang panjang, seolah ingin masuk ke dalam kamarku. Meski tahu kemunculanku, namun mereka tidak menoleh sedikit pun ke arahku. Tanpa pikir panjang, aku langsung berbalik ke arah dan berlari. Tapi tiba-tiba tersandung sesuatu yang membuatku terjatuh. Di saat itulah mataku terbuka. Dengan kondisi setengah tersadar, seluruh tubuhku terasa kaku tidak bisa digerakkan. Samar-samar, terdengar pintu kamar seperti digaruk dari luar. Sedangkan di sekeliling, beberapa sosok hitam seperti berjalan mengitari tempat tidurku. Dalam usaha menuju kesadaran, sosok hitam legam besar mendadak muncul menindih tubuhku. Dan seketika itu pula jantungku terasa sangat sesak. Aku hanya melotot saja ketika sosok tersebut tertawa-tawa di atas tubuh. Ayat kursi aku baca berulang, namun belum juga ada perubahan. Suara pintu dan suara menggema sosok tersebut saling bersautan di telingaku. Hingga sesuai yang pernah aku pelajari, aku pun membaca surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Kali ini Tuhan mengabulkan doaku. Sosok tersebut lenyap dengan sendirinya, dan perlahan suara pintu kamar yang digaruk kembali melemah dan menghilang. Terus-menerus aku lafalkan ayat suci sampai tubuhku bisa bergerak. Setelah sepenuhnya tersadar, aku mengatur nafas sambil beristighfar. Kemudian aku menyalakan lampu. Tidak ada siapapun di kamar kecuali aku yang bermandi keringat. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku pun berdoa agar dijauhkan dari hal buruk. Syukurlah, sejak saat itu aku tidak lagi mengalami hal-hal di luar nalar yang membuat bulu kudukku merinding. Hanya sekali ketika aku mendekati masa-masa lamaran, aku mendapati TV di kosku menyala dengan sendirinya. Tapi di luar itu, tidak ada lagi fenomena ketindihan yang melibatkan sosok-sosok aneh ataupun penglihatan yang ditampakkan padaku. Pengalaman tersebut membuatku sadar bahwa manusia benar-benar hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Dunia gaib dan dunia manusia itu berbeda, namun berdampingan. Agar dijauhkan dari pengalaman-pengalaman di luar logika, sudah sepantasnya sebagai manusia selalu memohon perlindungan pada Tuhan Yang Maha Esa. Aku tersenyum ketika mengingat-ingat kembali kejadian di waktu itu, yang membuatku bergidik ngeri, tapi juga membuatku lebih intens dalam mengingat Tuhan.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali milih, lakukan di muka sana.